application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai sebut saja motivasi atau yang lagi dituju gitulah ya oleh para buzzer atau para bahkan media gitu ya, yang berkepentingan untuk menggoyangkan sebut saja tanda kutip keakraban antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, sekaligus mau membenturkan Gibran dengan Pak Prabowo. Ya, itu secara sistematis sekarang ini dilakukan. Ya, menurut beberapa analisa katanya ini bisa membuat Gibran gagal dilantik. Gara-gara misalnya akun Fufu Fafa. Dan kalau Gibran gagal dilantik, nanti diganti sama Puan katanya. Wih, mantep nih. Dari mana rumusnya? Ya udahlah. Sebelum saya masuk situ, kita lihat dulu nih ya. Usaha-usaha sistematis yang dilakukan oleh netizen, antara lain juga ada komika, bahkan media massa, ya, yang nggak tahu kenapa gitu, ya. Oke deh, kita lihat satu persatu nih yang ringan dan yang lucu. Ini ada cuitan dari Tekarok 007 di X, ya. Dia bilang apa ini ya? Iya, jangan terlalu di-spill katanya. Si Ernest Prakarsa tuh nggak sadar dirinya terkenal gara-gara dulu pansos ke keluarga Jokowi melulu. Makanya fans Jokowi support film dia semua. Oke. Pas terkenal, nusuk Jokowi dari belakang. Wajar banyak orang modelan gitu karena merasa udah nggak butuh Jokowi lagi. Karena mau lengser. Nah, itu ada filmnya di dalamnya, padahal ada Kaisang tuh sepertinya ya. Oke ya. Di bawahnya kan ada itu tuh ya, ada komentar ya dari Aiman Safran saat Kaisang ikut jadi cameo di Cek Toko Sebelah. Ya. Itu filmnya Ernest Prakarsa ya, Cek Toko Sebelah. Kemudian Panji. Ya. Komedian, komika juga ya. Ini cuitan dari Tekarok juga 007. Ketika Panji jadi Kojabul, komedian jago ngibul. Ya kenapa? Karena dulu dia pernah jadi sales DP 0%-nya Anies Baswedan. Makanya di sini ada caption di bawahnya tuh ya, sales DP 0% anak Abah sesungguhnya. Dia memang supporternya Anies Baswedan. Jadi nggak heran lah kalau dia ikut-ikutan nggak suka, bahkan ikut-ikutan menggoreng Gibran dan Pak Jokowi dan lain-lain. Oke? Nah di sini cuitan dari Riri juga kira-kira senada ya, menggunakan video yang sama atau foto yang sama. Oh, ini yang menamakan dirinya pejuang aspirasi rakyat. Rakyat mana? Rakyat 24%. Anak Abah. Dari mana aspirasi rakyat? Rakyat yang mana dong? Ya kan? Ternyata sales rumah gaib DP 0% yang nggak pernah kejadian gitu kan. Kalau mau netral, kan dia ngomongnya netral. Nggak netral lah. Dibilang di sini, hilangin dulu rekam jejak digital lu, Panji, katanya. Baru lu klaim netral. Ini ketahuan kan pernah jadi sales DP 0% gitu ya. Sama aja kayak sales nggak laku lu. Mantap. Nah ini juga nggak pernah mau ketinggalan ini. Roy Suryo. Nah ini ada cuitan dari Bantoro. Track record si Samsul tidak hanya di dunia maya, ini menurut Roy Suryo, tapi juga di dunia nyata katanya. Di dinding warung miliknya terdapat lukisan atau gambar bermata satu, Dajjal. Astagfirullah katanya ya.
Nah, ini cuitan dari Bantoro mengutip videonya dari Roy Suryo. Wah, ternyata Roy Suryo ini berkepentingan banget gitu ya, supaya Gibran itu musuh atau bentrok gitu sama Prabowo. Malah aku juga nih ya. Nah, ini menarik nih, ada cuitan dari Dina Natalia Lee. Nah, ini kayak satir gitu ya. Akun Fufu Fafa itu milikmu ya, Om? Maksudnya Om Roy Suryo di sini. Situ ada video Roy Suryo lagi digiring ketika dia jadi narapidana, ya. Nah, dikatakan di sini Roy Suryo mantan narapidana yang sekarang jadi ketua buzzer politik. Waduh. Nah, di zaman kampanye Pilpres waktu itu ada anak UGM namanya mirip Gibran tapi namanya Gielbran, ya. Ya pendukung Anies gitu ya. Wah, dia nyerang Prabowo Gibran waktu itu ya, melalui kampusnya UGM ya. Nah, sekarang ada cuitan dari Ferry Koto. Nah, ini bongkar nih ya, jejak digitalnya. Wis, benar itu Gilbran Mas katanya ya. Jika ingin merubah negara dengan kekuasaan, maka masuklah parpol. Jangan pakai kampus gitu ya. Jika ingin menjaga agar kekuasaan tak melenceng, ya, tapaklah jalan aktivis melewat NGO katanya ya. Jangan seperti Anies Baswedan. Ya. Maksudnya oke lah, bagus dah lu ya sekarang masuk parpol. Jangan kayak Anies Baswedan gitu ya. Ingin kekuasaan tapi tak hendak masuk parpol. Maunya hanya menunggang katanya ya. Nah, sekarang dia jadi anggota partai, jadi wakil ketua harian. Hebat nih anak muda ya. Nah, ini dia nih ya, salah satu aktor dari film kotor yaitu Dirty Vote. Kenapa saya sebut film kotor? Karena film ini diputar di Minggu Tenang ya, mau mencoba mempengaruhi orang, intinya untuk tidak pilih Prabowo Gibran lah. Sudah pernah saya bahas di konten saya. Nah, di sini cuitan dari Radio El Sinta disebut begini, Managing Partner Temis Indonesia Ferry Amsari. Ini Ferry Amsari salah satu aktor film kotor ya. Menyebut isu Fufu Fafa yang diduga milik calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka harus dibuktikan agar mendapat kepastian hukum yang jelas. Hal tersebut diungkapkan Ferry Amsari yang juga sebagai pakar hukum tata negara. Kok lu repot sih harus membuktikan? Kenapa harus dibuktikan? Aduh, panjang deh ya, udah pernah saya bahas gitu ya. Kenapa lu repot? Ya? Kenapa misalnya ada akun yang jelek-jelekin Pak Prabowo, sekarang lu bilang harus dibuktikan? Padahal banyak kok akun-akun ya yang dari dulu juga jelek-jelekin Pak Prabowo. Kenapa yang itu tidak harus diselidiki? Aduh, gimana sih lu ya? Nah, ini nih saya suka nih, Indra Piliang di Indonesia Lawyer Club ya. Dia menanggapi pemaparan dari Roy Suryo. Dikatakan di sini pemaparan Mas Suryo, maksudnya Roy Suryo gitu ya, yang tadi yang katanya pakar telematika, bukan, dia bukan pakar telematika. Bukan. Bagi saya adalah seluruhnya menghina kita semua. Betul sekali. Diri kita semua. Karena di video itu kalau Anda tonton ILC, Indra Piliang bilang kalau lu kira-kira gitu ya, mau ngecek siapa pemilik akun Fufu Fafa, lakukan dong digital forensik. Nah, seperti yang sudah pernah saya bahas kan di video-video saya sebelumnya. Nggak usah saya bahas lagi ya. Anda lihat saja video-video saya sebelumnya. Nah, ini salah satunya ya, bagaimana mengecek digital forensik lah sebut saja. Ini cara gampangnya ya. Ini ada cuitan dari militan NKRI 01. Sebutnya begini, server Kaskus Indonesia tutup di tahun 2008. Jadi mana mungkin ada postingan tahun 2013, 2018, 2024. Ada yang aneh nih. Iya kan? Ini aja udah aneh. Ya, orang servernya ada tutup tahun 2008. Oke. Nah, nah ini kita lihat tanggapan dari ya orang-orang yang di kubu 02 lah ya, yang kita sebut sekarang di kubu presiden dan wakil presiden terpilih, misalnya Fahri Hamzah. Ya, ini ada cuitan dari Transporter, ya. Bilang apa di sini?
Mentang-mentang Pak Jokowi sudah mau selesai masa jabatannya, dianggap seolah tak punya kekuatan lagi. Pengen mendekat penguasa, pakai acara menjatuhkan dan ingin mengganti di tengah jalan. Norak, tahu gaya mainmu, muna lagi. Iya, jadinya dia merasa Pak Jokowi ini sebentar lagi kan mau lengser nih. Ya, secara hukum kan tanggal 20 kita punya 20 Oktober punya presiden baru, ya kan? Nah, sekarang kan dia goreng fufu fafa dan lain-lainnya supaya mereka dianggap pembela Prabowo sekarang. Pak Prabowo, kamu dihina dulu sama fufu fafa. Padahal mereka juga dulu menghina. Bikin hoax. Sekarang mau tampil sebagai pahlawan kesiangan yang bilang, Pak Prabowo ada akun fufu fafa tuh yang sepertinya milik Gibran, yang suka memfitnah lu, membuli lu. Padahal yang ngomong itu dulunya sering bully Pak Prabowo. Pakai otak coy, norak dia bilang, gaya mainmu, muna, iya dong, munafik dong. Lu sendiri yang suka bully-bully Prabowo, jelek-jelekin Prabowo, fitnah Prabowo, sekarang mau jadi pahlawan, mau mendekatkan diri ke Pak Prabowo bilang, ada akun tuh fufu fafa. Nah gitu maksudnya ya. Aduh, goblok banget. Nah, Mas Fel ini juga mencuit. Agenda pecah belah kelompok kala Pilpres masih masif katanya ya. Tapi 02 menanggapinya santai saja. Mau fufu fafa ke, mau pupu paha ke. Ya. Pelantikan 02 sesuai jadwal langsung gas program berjalan. Iyalah tanggal 20 lantik udah. Mau ada fufu fafa ke, pupu paha ke gitu maksudnya ya. Nah kemudian Transporter juga mencuit. Ini mengutip ada video yang di dalamnya Pak Hasan Nasbi memberikan pendapatnya. Di sini dikatakan kalian salah mengukur jiwa besar dan kenegarawanan Prabowo Subianto hanya dengan memecah belah memakai akun fufu fafa. Ya. Terima kasih atas kebesaran jiwa Pak Prabowo Subianto untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Karena menurut Hasan Nasbi nggak penting itu fufu fafa. Karena lu orang juga dulu sering ngebully Pak Prabowo, fitnah Pak Prabowo, menyebarkan kebencian terhadap Prabowo. Sekarang mau tampil sebagai pahlawan kesiangan. Ya, seakan-akan mau membenturkan Gibran. Gibran juga jelekin lu dulu gitu. Norak lu ya. Oke deh. Nah, di sini juga ada cuitan tuh, siapalah itu pakai kode-kode tuh. Oke deh. Wahai netizen, sekarang ngulik itu pejabat lainnya yang pernah naik PJ private jet. Apa itu gratifikasi atau tidak? Masa cuman Kaisang aja? Iya. Memang Kaisang aja yang pernah naik private jet. Kan sebelumnya udah pernah saya bahas juga kan. Anies Baswedan juga pernah naik private jet. Mahfud MD ketika jadi Menko Polhukam juga naik private jet. Puan Maharani, Megawati, dan Ketua Banggar DPR RI yang dari PDIP juga naik private jet. Kulik dong. Masa Kaisang aja? Di sini dibilang, mana Roy Suryo? Jangan pilih-pilih kasih dong. Woi, waktu dan tempat netizen dipersilakan. Wih, mantap ya. Nah, itu di antara netizen ya. Nah ini kita lihat nih, media massa yang selain Tempo, ntar Tempo kita kasih lihat ya. Suara.com. Di konten-konten saya juga udah saya bahas sebelum. Ini saya tambahin lagi nih ya. Dia selalu mau menggoreng isu fufu fafa, Gibran, Kaisang dan lain-lain. Di sini disebut banyak warganet yang coba transfer nama Gopay Gibran Rakabuming berubah jadi Slamet. Jadi ceritanya begini katanya ya. Ini garis besarnya ya, saya juga nggak ngikutin secara detail. Dari akun Ufufu Fafa itu ada orang coba transfer ke akun GoPay-nya katanya ya. Keluar nama Gibran Rakabuming Raka. Nggak ngerti saya itu ya. Sekarang dia coba transfer lagi katanya munculnya Slamet. Gua kasih tahu lu tolol. Kalau itu memang punyanya Gibran Rakabuming Raka ya, akun itu pasti sudah dimatiin. Akun GoPay-nya. Bodoh banget lo ya pada ya. Udahlah, capek gue. Nah, rakyat sedekah, suara.com lagi nih. Rakyat sedekah uang GoPay ke Gibran Rakabuming. Cuman 1.000 bisa jadi bekal sewa jet pribadi. Ini nyindir-nyindir nih suara.com ya. Ini tukang kompor juga lah media ini ya. Tweet Cilipari. Cilipari ini perusahaan cateringnya Gibran. Tahun 2015. Nah, dikatakan jadi sorotan. Nah, maksudnya apa?
Kemudian netizen sindir kebiasaan Kaisang nebeng pesawat teman. Itu digoreng terus, ya, sama suara.com. Begitu juga urusan pribadi Kaisang, ya, diangkat-angkat lagi. Ingat lagi perjuangan Selvi Ananda yang jadi mualaf demi Gibran, ya. Loh, buat apa lu angkat-angkat ini? Terus dikatakan lagi, Selvi ini sekarang dikasihani imbas kontroversi Fufu Fafa. Ini dijadikan berita sama suara.com. Udah, dia karang-karang aja gitu ya. Udah, itulah suara.com. Ya. Kemudian juga bikin berita mengenai ada orang nih ya, sindir Kaisang pakai ilmu matematika. Wah. Kemudian mungkin namanya Abdur Arsyad ya. Jadi komentar netizen kepada Abdur Arsyad ini nyalinya nggak kaleng-kaleng. Iya, ya lu belum kena undang-undang ITE sih ya. Ini juga gorengan suara.com. Nah, kemudian Tempo. Tempo ini pernah membuat polling ya atau survei gitu ya. Anda baca di situ. Apa pendapat kalian tentang klarifikasi ini? Apakah kalian percaya bahwa perjalanan tersebut murni nebeng teman? Mari kita buka polling. Jadi Tempo mau sekaligus ngebakar-bakar gitu ya soal private jet yang ditebeng oleh Kaisang, sekaligus dia bikin polling ya. Yang pertama, ya murni nebeng teman. Yang kedua, tidak. Yang terakhir, saya tidak yakin. Anda lihat. Itu yang murni nebeng teman, yang orang kasih voting itu 80%. Terus ini Romeo nggak tahu nyindir atau apa gitu ya. Dia bilang apa? Ini pasti kerjaan buzzer istana. Jadi seakan-akan kenapa bisa jadi 80% itu karena dikendalikan oleh para buzzer istana. Ya. Mungkin juga gara-gara si Chandra Teja itu ya, gitu ya, jadi 80%. Ya. Ya kan? Karena di sini dapat 80% yang setuju bahwa itu memang nebeng. Waduh, gimana lo Tempo? Karena itu Ferry Koto mencuit seperti yang pernah saya bahas juga di konten-konten saya sebelumnya. Tempo itu boleh dibilang edisi cetaknya sudah makin lama makin menurun. Ya nggak laku lah gitu ya. Dia punya yang versi digital. Nah, jadi di sini ada promo di bulan September yang namanya September. Wah, di Tempo aja. Nah, Ferry Koto tweetnya apa? Turun lagi harganya. Tiap minggu promo. Harga terus turun. Bisa diduga jumlah pelanggan tidak capai target. Uang masuk kurang. Penyebabnya, ya banyak orang yang udah nggak suka sama Tempo ya. Kemampuan ekonomi target market masih di bawah 10.000 per bulan. Padahal dia udah obral tuh 10.000 per bulan. Nggak ada yang nambah-nambah, kira-kira gitu ya. Target market yang tak suka pemerintah dan atau yang belum terima kala pilpres. Jadi dia mentargetkan yang beli itu dari kelompok anak abah atau kelompok Cu dirijen 16% itu ya. Itu pun belum tentu mau langganan Tempo. Ya tapi kita lihat aja. Nah, ini dia nih. Ini ada jurnalis senior Media Indonesia. Padahal Media Indonesia ini punyanya Pak Surya Paloh dari Partai Nasdem. Saya takut nih Abdul Kohar nih yang katanya jurnalis senior Media Indonesia bisa dipecat nih. Karena seakan-akan sekarang dia mau jadi versi bocor halusnya Media Indonesia. Ini menurut saya ya. Di sini ada cuitan dari Cakum. Dia bilang apa? Prabowo kecewa dan sempat marah mengenai Fufu Fafa. Wih, ya kan? Nah, pendapatnya Abdul Kohar ini bilang begini, saya mendengar dari bisikan roh halus, kayak bocor halus itu ya, yang sumber infonya dari makhluk halus gitu ya. Ada beberapa sumber, yang mengatakan bahwa Prabowo kecewa. Sumbernya siapa? Makhluk halus tadi ya. Setelah mengetahui ini dan Prabowo sempat marah atas temuan-temuan ini. Ini kan ngomporin juga. Oke deh ya. Nah, sekarang kita lihat. Dari orang-orang baik itu netizen, komika, tanda kutip pakar telematika
Negeri Anta Beranta itu Roy Suryo, ya, aktor film kotor, Dirty Vote. Nah, tapi di sini ada cuitan, ya, ada 2 orang yang tidak pernah berkata negatif kepada presiden, ya. Kenapa? Karena mereka tahu dan sadar bahwa Pak Jokowi orang baik yang sungguh bekerja untuk bangsa dan negara. Siapa itu? Ibu Puan Maharani dan Bambang Pacul. Kenapa? Ya tadi. Nah, kita lihat nih sekarang nih ya. Partai Sosmed mencuit sesuatu yang menarik. Sudah paham kan siapa bohir dari segala upaya adu domba ini? Maksudnya siapa dalangnya lah gitu ya. Dia ada mengutip 2 cuitan lah ya. Yang satu dari Ari Dirgantara, yang satu lagi dari John Sitorus. Saya perbesar nih ya, yang Ari Dirgantara dulu nih. Dia kasih judul cuitannya Logika Politik. Gini loh jelasinnya, kenapa Gibran itu kemungkinan besar akan bakal dilantik dan diganti dengan Puan. Saya kasih tahu ya Ari Dirgantara, kalau sampai Gibran gagal dilantik dan diganti Puan, saya tutup channel saya. Gini, dia bilang, jika kamu jadi Prabowo, saat Jokowi lengser nanti, lebih penting mana? Dukungan Jokowi atau dukungan PDIP? Jadi seakan-akan secara nggak langsung mungkin yang dimaksud bohir oleh Partai Sosmed PDIP. Karena ini yang ngomong Ari Dirgantara, yang seakan-akan dukungan PDIP lebih penting bagi Prabowo ketimbang Jokowi. Wes, itu aja cukup logikanya. Wih, mantap. Kemudian John Sitorus ini yang memang lah basarnya PDIP ya. Gara-gara Fufu Fafa, katanya, Gibran sangat bisa dilengserkan dan diganti dengan Puan Maharani. Di mana aturannya, coy? Dari mana? Kalau diganti dengan Ganjar masih masuk akal. Karena Ganjar pernah berkontestasi. Kalau diganti dengan Puan Maharani, undang-undangnya mana? Nah, lucunya, hebatnya dia seakan-akan lebih ngerti hukum gitu ya. Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi mengatur impeachment seorang wakil presiden. Ya memang ada, tapi bukan kalau di-impeach langsung ganti dengan Puan. Wah, simak penjelasan saya di MPTV. Udahlah, sampah itu nggak usah didengar, ya. Jadi diteorikan bahwa Gibran akan gagal dilantik, diganti dengan Puan. Teori tolol itu ya. Dungu itu namanya. Waduh. Nah, inilah kita lihat berita gembiranya nih sekarang nih. Kompas TV. Nah, Kompas oke dah nih media, nggak ikut ngompor-ngomporin soal Fufu Fafa gitu, nggak kayak Tempo, nggak kayak Suara.com gitu ya. Ya oke lah, objektif lah. Di sini disebut Puan sebut Megawati dan Prabowo segera bertemu. Pastinya sebelum 20 Oktober. Masih ada 28 hari ya kira-kira ya. Akui PDIP berpeluang gabung pemerintahan, kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang notabene adalah anaknya Ibu Megawati. Aduh. Elsinta juga mencuit, Puan Maharani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati tidak menutup kemungkinan PDIP gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kemudian Radio Elsinta membuka suatu talk show ya, yang judulnya bagaimana mencermati pernyataan Puan tersebut. Apakah PDIP masih mengamati dinamika politik saat ini? Wih. Nah, menariknya, pasti pertemuan itu akan jadi seru ya. Tapi belum itu ada pengamat politik Ray Rangkuti bilang begini, dia nggak yakin. Ya boleh saja, setiap orang boleh berpendapat sih ya. Walaupun Puan bilang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi Ray Rangkuti bilang, saya tidak yakin. Kenapa? Ibu Megawati lain ketimbang pemimpin-pemimpin parpol yang lain. Ya mungkin dia nyindir Surya Paloh, nyindir Caimin, nyindir Ketua PKS misalnya ya. Megawati itu lain. Ya. Bla 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 bla. Ya udahlah, nanti kita lihat saja ya. Kemudian salah satu kader PDIP, siapa itu, Ciko, dia juga bilang begini. Dia bilang soal keputusan bergabung atau tidak gitu ya, diputuskan nanti saat Kongres di tahun 2025. Bagaimana mungkin gitu ya.
Atau dengan kataan begini, soal gabung nggak gabung bukan soal di tahun 2024, nanti di 2025 diputuskan di saat kongres. Loh, memang kalau lu gabung, menteri yang sebelumnya nggak ada orang PDIP harus di reshuffle ganti orang PDIP. Astaga. Ya sudahlah, itu kan kata kadar PDIP. Oke deh, itu saja ya. Semoga ini semua boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Dan silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka boleh tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.